Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Banu Zapriansyah. Saya merupakan seorang pelajar di SMA Negeri 1 Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dewan Juri yang terhormat, beserta seluruh panitia dan segenap civitas akademika yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita semua kesehatan serta kesempatan terkhusus bagi saya sendiri, sehingga saya dalam video kali ini dapat menyampaikan sedikit pidato singkat di hadapan hadirin semua mengenai adaptasi pendidikan dan teknologi di era disrupsi terkhusus pandemi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa kemajuan suatu peradaban di dunia sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan hadir di tengah-tengah tatanan konstruksi sosial masyarakat dunia sebagai suatu sistem doktrinisasi dan pengembangan internal manusia untuk memanusiakan diri mereka dalam kerangka yang lebih rasional dan ilmiah. Pendidikan sejatinya adalah tumpu seluruh bidang kehidupan yang ada. Karena tanpa hadirnya pendidikan, manusia akan selalu hidup dalam posisi yang konstan, hanya menjalankan apa yang telah diwarisi oleh generasi sebelumnya tanpa ada usaha untuk melakukan perkembangan. Kita juga melihat bahwa tanpa hadirnya pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat global, manusia akan selalu menjalankan kehidupannya tanpa tahu aturan, batas, dan tujuan yang ingin diraih dalam melewati fase kehidupan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW melalui wahyu pertama hingga hari ini di abad ke-21, pendidikan selalu menjadi suatu hal yang mendapatkan prioritas dan perhatian dari publik. Sehingga faktanya pendidikan selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan di setiap generasinya. Bagaimana tidak, karakteristik manusia yang selalu ingin tahu dan cenderung pembosanlah yang mendorong manusia untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap segala bidang kehidupan, termasuk dengan pendidikan. Revolusi industri 1.0 hingga 5.0 menunjukkan perkembangan signifikan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang ada. Yang dulunya untuk berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh, kita harus mengirim surat ke Wesel untuk dikirimkan menggunakan transportasi darat. Namun hari ini berkat kemajuan pendidikan untuk sekedar berkomunikasi, bahkan bertatap muka pun kita bisa melakukan hal tersebut melalui suatu penemuan teknologi berupa gawai atau handphone. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kelak saudara-saudara semua akan hidup di era di mana manusia sangat dimanjakan dengan kehadiran teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia yang sangat banyak dan beragam. Ini menjadi anugerah sekaligus ancaman bagi kaum manusia. Karena jika tidak benar-benar mampu memilah dan memilih mana yang baik dan buruk, maka kita akan tergerus dengan efek negatif yang ditimbulkan dari hadirnya teknologi ini. Kita juga melihat bahwa beberapa tahun ke belakang, tepatnya sekitar 2 tahun ke belakang, menjadi tahun terberat masyarakat global akibat kemunculan virus corona yang membuat perubahan secara cepat dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Keadaan inilah, era inilah yang disebut sebagai era disrupsi. Era di mana kita sebagai manusia dituntut untuk lebih adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang tiba-tiba datang, bahkan tidak pernah kita prediksikan sebelumnya. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang lebih adaptif terhadap segala keadaan, karena jika tidak, ketertinggalan dan kemunduran akan menghampiri kita semua. Maka dari itu,
Disinilah peran penting pendidikan yang memiliki obligasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada akhirnya dapat menghasilkan produk manusia modern di masa depan yang dapat membaca dan beradaptasi dengan segala bentuk kondisi abstrak yang dihadapi di kemudian hari oleh masyarakat global. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sejak hadirnya virus corona, berbagai sistem kehidupan masyarakat berubah secara drastis. Yang awalnya kita dapat berinteraksi dengan bebas kepada siapapun yang kita mau, namun semenjak pandemi ini, kita menjadi lebih was-was dan menjaga kontak antar sesama kita. Kita juga melihat bahwa banyak perusahaan yang tiba-tiba kolaps di tengah pandemi akibat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, termasuk perusahaan sebesar Giant sekalipun. Sama halnya dengan dunia pendidikan. Sejak pandemi melanda, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah dan kampus pun terpaksa dirumahkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi yang telah ada atau melalui daring atau dalam jaringan. Lumrah dan wajar saja apabila para pelajar dan guru-guru yang ada di Indonesia merasa bahwa kebijakan ini mengagetkan. Namun, sebagai generasi muda Indonesia, justru momentum inilah yang seharusnya membuat saudara-saudara semua menjadi lebih semangat untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Saya merasa apabila kita dapat beradaptasi secara baik dengan perubahan ini, tentunya banyak sekali hal positif yang akan kita dapatkan. Bahkan, jika saudara-saudara semua benar-benar ingin menjadi orang yang mampu memanfaatkan keadaan tersebut, online akan jauh lebih efektif dan banyak referensi untuk saudara-saudara belajar serta mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri saudara-saudara. Mari saudara, jangan jadikan keadaan ini untuk memperburuk kualitas diri kita, namun jadikan keadaan ini sebagai momentum kebangkitan kita, kebangkitan generasi muda Indonesia. Tidak ada gunanya untuk memaki kegelapan, karena yang paling penting adalah mencari solusi dan beradaptasi dengan keadaan tersebut. Kita anak Indonesia, lahir dari rahim Ibu Pertiwi, dibesarkan dengan penuh kehangatan oleh mentari yang menyinari kita di sepanjang pagi. Sudah sepatutnya kita bertekad untuk membawa perubahan serta kemajuan bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Karena bangsa ini lahir atas nama perjuangan. Jadi jangan buat perjuangan tersebut sia-sia dan kandas di tengah jalan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan, melanjutkan pembangunan untuk Indonesia yang lebih jaya. Aku, kamu, dia, dan kita adalah Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam perjuangan, salam untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.